Halo, selamat datang kembali di Media Sagalo Project, media berbagi ilmu dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas satu kesultanan penting di pesisir timur Sumatera yang sering luput dari sorotan sejarah nasional, Kesultanan Serdang. Sebuah kerajaan Melayu yang lahir dari konflik, tumbuh dalam dinamika politik regional, berhadapan dengan kolonialisme, menikmati kemakmuran ekonomi, dan akhirnya bertahan dalam pusaran revolusi sosial 1946. Sejarah Serdang bukan sekedar kisah kerajaan tradisional. Ia adalah refleksi tentang legitimasi kekuasaan, diplomasi, ekonomi perkebunan kolonial, dan perubahan sosial yang dramatis di Sumatera Timur. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah sejarah lainnya. Oke, mari kita bahas satu persatu dan perlahan. Dan seorang pembesar dari kejeruan Lumu di Aceh. Sejak awal, Serdang membangun legitimasi bukan hanya melalui garis keturunan, tetapi juga melalui integrasi adat Melayu dan hukum Islam. Di bawah Sultan Ainan Johan Alamsyah, sistem pemerintahan diperkuat dan semakin kokoh. Pada masanya muncul filosofi yang sangat terkenal. Adat Melayu bersendikan syarah dan syarah bersendikan kitabullah. Artinya, adat dan Islam tidak dipisahkan. Hukum sosial dan hukum agama menyatu. Hukum adat dirumuskan dalam 4 konsep utama. Adat sebenar adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat. Inilah yang menjadi fondasi moral dan politik Serdang. Pada generasi ketiga, di bawah Sultan Tafsinar Basah Syah, Serdang mengalami peningkatan pengaruh. Kesultanan ini menjalin hubungan dagang dengan Inggris, bahkan pernah mengirim bantuan militer ke Kedah. Saat itu Kedah menghadapi invasi kerajaan Siam. Serdang juga dikenal negeri yang aman dan stabil. Nilai musyawarah, toleransi, makmur, tetapi kedaulatan terbatas. Pada akhir abad ke-19, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah melakukan perjalanan ke Jepang dan Tiongkok, tepatnya pada tahun 1898 Masehi. Sepulangnya, posisi Serdang justru dipersempit Belanda. Wilayahnya dikurangi. Relasi Belanda dengan Delhi dan Langkat semakin kuat. Jalur kereta api Medan Perbaungan Tanjung Balai memperkuat dominasi kolonial. Memasuki abad ke-20, dunia berubah. Depresi besar 1930-an menghantam harga komoditas. Ketimpangan sosial yang mengalami tragedi berdarah besar, Kesultanan Serdang relatif lebih terkendali. Walaupun legitimasi kesultanan tidak diakui lagi di dalam masyarakat. Penyebab Kesultanan Serdang tidak mengalami tragedi berdarah parah, hal itu karena beberapa faktor mempengaruhi, seperti skala ekonominya lebih kecil, simbol kemewahannya tidak terlalu mencolok, dan Serdang lebih cepat mengakui kemerdekaan Indonesia. Monarki berakhir sebagai kekuasaan politik, tetapi institusi adat tetap bertahan. Serdang hari ini. Hari ini, garis keturunan Kesultanan Serdang masih ada sebagai simbol budaya Melayu dan bagian dari pemerintahan daerah Serdang Bedagai. Sultan yang memegang amanat saat ini adalah Paduka Sri Sultan Tuanku. Agar tidak ketinggalan informasi sejarah lainnya. Sampai jumpa di kajian sejarah berikutnya.